kita belum ini nih, belum melihat bagaimana Indonesia benar-benar mendapat lawan yang benar-benar menekan sepadan. Tengah aman, kiper juga aman. Aman kiper. Striker, Hoki Caraka nggak masuk? Gua agak bingung sebetulnya kalau melihat kenapa Hoki Caraka itu dimentalkan oleh pelatih Indra Safri. Tapi mungkin pelatih kan penselera ya. Memang mungkin mempunyai selera tersendiri. Oke, untuk Ramadan, Sananta. Ya, gue pakai baju PSM nih. Nah, ini jarang nih pemain depan punya postur seperti Ramadan Sananta untuk pemain depan Indonesia ya. Dan dia juga memiliki naluri membunuh yang sangat bagus dan tajam serta kuat. Ini jarang-jarang dimiliki. Di atas kertas semuanya indah, apalagi kalau Indonesia lagi menang. Yes, kali ini bersama dengan Bung Ahai. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Waduh, kalau menang enak suaranya kan. Nih, gue mau ngomong tentang timnas Indonesia. Oke. 3-0 lawan Filipina, 5-0 lawan Myanmar. Sudah puaskah Bung Ahai membawakan acara ketika Indonesia menang? Sudah pasti? Belum. Belum. Kenapa belum? Ya kalau angka kemenangannya sih ya kita senang ya. Ya dibilang puas juga nggak puas-puas banget gitu loh. Tapi kan kita ngelihat bagaimana permainan atau performa timnas itu yang harus kita lihat. Apakah mereka sudah sesuai dengan ekspektasi kita dalam bermain? Kan belum. Itu yang kita akan nilai bagaimana performa timnas. Apakah kita puas atau tidak? Tapi udah dalam prosesnya bagus ya. Meningkat. Kalau proses pasti meningkat lah ya. Maksudnya secara grafis permainan memang ada peningkatan dibanding waktu mereka pertama kali bermain melawan Filipina. Saat itu kan ya lu pasti nonton juga lah bagaimana permainan mereka gamang lah, bisa dilihat tidak ada chemistry, tidak ada kerjasama dan sangat sulit gitu loh untuk bisa memainkan sebuah permainan yang mereka kehendaki. Dan saat ditekan pun sama Filipina mereka juga bingung. Itu menjadi bukti bahwa timnas kita juga untuk melawan tim sekelas Filipina aja kalau mereka tampil ngotot sulit kita. Jadi kalau ke belakang sedikit nih sebelum gue lebih dalam dari materi pemain 20 pemain, adakah menurut Bung Ahai harusnya pemain yang bisa masuk di tim ini sehingga membuat puzzle semakin kuat? Ini yang menjadi catatan gue ya, maksudnya ada beberapa tim yang ada beberapa pemain yang menjadi catatan gue, misalkan posisi back kiri. Gue agak bingung juga tuh kalau masuknya Haikal dari Persikap ya untuk di posisi back kiri dengan dia bermain di Liga 2 hanya mencatat 6 kali permainan dibanding dengan Doni Tri Pamungkas yang sudah keluar masuk tim nasional dan performanya di Persija juga nggak main-main. Jadi secara permainan seharusnya kan Doni Tri bisa dipertimbangkan untuk bisa melapis arahan seperti itu. Jadi catatan gua. Di tengah? Oh di tengah sih saat ini materi pemain sudah oke ya, karena memang seperti Beckham atau Marcelino itu adalah pemain-pemain yang sudah sering keluar masuk tim nasional sejak tim usia junior ya. Sedangkan Rehan juga ada pemain yang sangat matang di PSM Makassar walaupun dia masih berusia muda, walaupun dia secara penampilan di tim nasional tidak terlalu sering, tapi di penampilan di PSM di Liga dia oke. Bagus, pede ya? Pede, Muhammad Topani juga oke seperti itu. Berarti belakang cuma lu lihat Doni Tri Pamungkas harusnya bisa masuk ya? Harusnya bisa masuk. Di tengah aman. Kiper juga aman. Aman kiper. Striker, Hoki Caraka nggak masuk? Gua agak bingung sebetulnya kalau melihat kenapa Hoki Caraka itu dimentalkan oleh pelatih Indra Safri. Tapi setelah dia tidak tampil di tim nasional terus dia mungkin ada isu-isu yang kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Mungkin ada catatan tersendiri yang kita nggak ketahui dari Indra Safri mengenai Hoki Caraka itu. Tapi adanya Titan dan juga Irfan dan juga Sananta itu menurut gue sih sudah cukup lah. Cukup ya? Oke, untuk SEA Games ini cukup ya? Cukup. Oke, untuk melihat di grup A, banyak yang bilang ini grup ringan, grup enteng buat Indonesia. Bagaimana menurut lo, bro? Setuju gua. Setuju. Meski beratnya nanti ya? Beratnya nanti. Kalau ringan lihat aja bagaimana Myanmar agak sulit bermain dengan Timor Leste. Itu dibantai juga sama kita kan? Bagaimana Filipina menyulitkan Kamboja, dibantai juga sama kita. Nah kita tinggal berhitung dengan Kamboja. Tapi kalau melihat bagaimana performa Kamboja melawan Filipina ya, Filipina itu menjadi bukti kalau kita bisa untuk
lebih apa namanya, lebih superior, lebih mendominasi dibanding Kamboja saat nanti kita ketemu di pertandingan terakhir. Menurut gue seperti itu. Iya, apalagi Kamboja 2 pertandingan awal hanya 1 pergantian pemain di starting line up, dan Indra Safri berani 4 ya. Berani 4 itu, menurut gue ada pergantian yang sangat signifikan ya untuk bisa menentukan bahwa pelapis kita dan antar pemain tidak terlalu jauh. Itu yang penting. Oke, ini kita sudah menang 2 kali. Sisanya lawan Timor Leste sama lawan Kamboja ya. Nah, oke, kita bahas dulu kekurangan waktu lawan Singapura apa? Filipina. Terus lu lihat juga apa kekurangan hari ini ketika menghadapi Myanmar? Mungkin waktu lawan Filipina pertandingan pertama, mungkin karena pertandingan pertama ya, banyak pemain juga baru masuk seperti Marcelino atau Witan Sulaiman. Jadi belum terbentuk chemistry yang oke gitu loh. Maksudnya kerjasama di antara pemain di tengah juga nggak terlalu bagus ya. Bagaimana sampai menit ke-40 saat itu ya, itu sulit sekali buat para pemain Indonesia untuk bisa menguasai permainan. Karena di tengah Filipina juga berani melawan. Itu menjadi bukti bahwa ternyata lini tengah kita sampai menit ke-40 nggak oke-oke banget melawan tim seperti Filipina itu. Jadi menurut gua banyak kekurangan yang ada di di nasional. Kalau percaya diri sebetulnya pemain Indonesia sangat percaya diri, tapi itu tadi kerjasama mungkin karena banyak pemain yang baru datang maksud gue, mereka belum secara kerjasama belum terbentuk. Tapi mereka mempunyai basic atau pemahaman sebenarnya sudah oke. Tinggal bagaimana Indra Safri ini menekankan apa yang ingin diinginkan. Sebenarnya gue ngeliat ya, Indra Safri itu ingin bermain bagaimana pemain itu bisa menguasai bola dengan bagus untuk bisa mendominasi. Tapi kalau kita lihat ternyata pemain Indonesia nggak secara ini nggak terlalu kuat juga untuk megang bola. Itu yang sangat berbahaya. Soalnya kecuali Marcelino kali ya. Marcelino kuat, tapi sedang lain kan tidak terlalu kuat. Menurut gue penguasaan bolanya itu sangat berbahaya jika melawan tim yang seperti Thailand atau Filipina, maksudnya Vietnam atau Malaysia yang memiliki kontrol bola, passing dan juga penguasa bola yang kuat. Ini harus dipahami dan pelajari jika nanti kita bisa lolos ke semifinal. Ya, sulit sekali memprediksi atau melihat kekurangan kita karena lawannya belum bagus ya. Itu maksud gua. Nggak oke. Dari tadi kita juga melihat bagaimana para pemain waktu pertama aja ya, sebetulnya Filipina tampil mempressure, tapi kan pressure juga nggak terlalu ketat. Misalkan lawan Vietnam, lawan Korea misalkan seperti itu, yang bagaimana pressure mereka sangat kuat dan tajam gitu. Saat melawan Filipina mereka pressure tapi kan nanggung, nggak terlalu yang kuat. Apalagi saat melawan tadi Myanmar, bisa dibilang nggak ada pressure sama sekali. Myanmarnya yang sayur sih kayaknya. Kurang ya. Indonesia seperti dibiarkan untuk bermain ya. Indonesia sangat leluasa seperti itu. Nah, untuk ya insya Allah kita lolos ke semifinal lah. Kalau melihat lawan beratnya siapa, Bung Ahai? Ada Thailand, Vietnam, Malaysia, sudah kita lihat penampilan mereka nih. Kalau penampilan memang agak sedikit kejutan ya buat kita bagaimana Vietnam dan tidak terlalu tampil lebih oke ya. Malah Malaysia yang bisa membantai Laos kemarin. Ngeri. Dan posturnya pun besar pemain Malaysia itu. Ya karena memang banyak pemain ininya ya, kayak ada bulenya, ada naturalisasi sama diaspora ya. Indianya segala macam. Seperti itu. Itu veteran. Jadi menurut gua yang perlu diwaspadai memang selain Vietnam atau Thailand, Malaysia perlu diwaspadai. Bisa jadi Malaysia bisa lolos ke semifinal jika melihat bagaimana performa Vietnam juga nggak terlalu tangguh. Dan catatan buat kita juga loh, jika melawan tim-tim seperti Thailand, Vietnam atau Malaysia yang melakukan tekanan sangat kuat, kita tadi panik ditekan sama Myanmar bisa berapa kali lolos. Berbahaya, itu catatan yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Ya, tapi menurut lo kepenantian 32 tahun ini bisa berakhir nggak deh? Terlalu jauh gunanya ya? Terlalu soalnya kita belum melihat bagaimana Indonesia benar-benar mendapat lawan yang benar-benar menekan sepadan. Kita bisa lihat tadi kan bagaimana pemain belakang kita saat ditekan udah panik loh. Iya. Itu sporadis yang tidak terlalu kuat dalam menyerang seperti menekan atau mempressure seperti Thailand, Vietnam, atau mungkin juga Malaysia. Counter attack doang padahal. Iya, jadi counter attack sporadis tiba-tiba bisa masuk ke dalam kotak penalti loh. Dan sulit lagi untuk diantisipasi para pemain Indonesia. Nah, itu kita belum lihat. Kalau dari gue pengen ngomong positif lah, ini misalnya pada nanya terus Pro TV ini Bung Ahai, Bung Tio misalnya protes aja, kita kasih yang bagus nih. Positifnya apa buat tim ini yang sudah positif? Kalau pasal positif, kita memiliki banyak pemain muda yang sangat potensial. Dan itu karena terbentuk di kompetisi. Itu tadi, kenapa
kenapa Ferrari, terus apa namanya kayak Tovani, Rizky Ridho mereka tampil bagus karena memang di tim ini sangat diuntungkan banyaknya pemain muda tampil reguler. Makanya itu gue pertanyakan kenapa Donitri yang banyak tampil tidak bermain, justru seorang bek kiri yang main di Liga 2 apakah terus hanya tampil 6 kali bisa dibandingkan dengan pemain yang tampil di posisi yang sama dan lebih banyak regulernya. Itu jadi pertanyaan gua. Iya, tapi mungkin pelatih kan berselera ya. Memang mungkin apa namanya mempunyai selera tersendiri, mungkin lebih cocok untuk menerapkan taktik dengan pemain ini dibanding dengan Donitri. Itu pertanyaan gua sebetulnya. Itu satu, berarti bagusnya banyak pemain muda. Terus apa lagi? Ada positif dari tim ini? Ya, atau skema pelatih? Kalau pelatih, menurut gua tidak ada terlalu banyak perubahannya. Nah, apa yang diterapkan oleh Indra Safri, Indra Safri tetap selalu menekankan bagaimana penguasaan bola yang kuat dan aliran bola yang lancar. Tapi apa namanya itu tadi tidak semua memiliki kemampuan mengolah bola dan memegang bola yang kuat seperti misalkan Marcelino atau misalkan juga apa namanya Rizky Ridho. Sanada cukup kuat, tapi kita belum ketemu lawan yang melakukan pressure yang kuat. Itu maksud gue. Oke, gue minta pendapat lu mengenai 3 pemain. 1, Rizky Ridho, kedua Marcelino, ketiga Ramadhan Sananta. Apa yang Bung Ahe bisa jabarkan dari 3 pemain ini? Buat gue Rizky Ridho itu harus menjadi pemain atau tulang punggung tim nasional ke depan. Dia harus bisa bertahan sampai 10 tahun. Karena jarang punya pemain belakang yang bisa berani ngontrol bola dan build up. Bukan hanya menjaga daerah atau menjaga lawan. Itu yang sangat jarang dipunyai oleh para pemain belakang sejak dulu. Mungkin kita dulu punya Hamka Hamzah yang bisa pegang bola selain menjaga orang. Nah ini Rizky Ridho seperti itu dan lebih komplit menurut gua. Lebih sangat baik sekali. Kalau Marcelino smart, kita lihat bagaimana dia bermain, sangat bervariasi dan di mana aja ada. Ini pemain muda yang sangat potensial. Maksud gua dia harus tetap bermain di Eropa. Nah sebenarnya Rizky Ridho harus bermain di Eropa, bermain di luar. Naik level. Kalau dia main tetap di Liga Indonesia sampai dia di atas usia 23 tahun berarti levelnya tetap sama. Nggak bakal berubah. Karena level liga kita nggak bagus. Pasti jauh. Nah makanya supaya dia naik level dia harus main di luar. Berarti levelnya naik. Kalau juga buat timnas ya. Kalau dia sebelum Ramadhan Sananta, apa setuju gak lo dibilang Marcelino itu wonderkid Indonesia? Atau lebih? Kalau untuk wonderkid Indonesia ya setuju. Setuju. Maksudnya untuk level Indonesia lah. Oke, menurut gua sangat-sangat oke. Jarang dapat orang seperti itu. Dia bukan hanya bisa mengendalikan bola dengan ini, tapi memang visinya bagus, maksud gua, terus cara bertahan juga oke, stamina juga oke, postur juga oke. Seperti itu. Oke, untuk Ramadhan Sananta, ya gua pakai baju PSM nih. Nah, ini jarang nih pemain depan punya postur seperti Ramadhan Sananta untuk pemain depan Indonesia ya. Dan dia juga memiliki naluri membunuh yang sangat bagus dan tajam serta kuat. Ini jarang-jarang dimiliki. Kaki kiri kanan hidup. Kontrol bolanya bagus, pegang bolanya kuat. Nah, tinggal bagaimana pintarnya dia cara bermain. Maksudnya lebih licik lah, lebih pintar, lebih lihai dalam bermain di kotak penalti. Karena bagaimanapun kalau kita lihat kemarin sebelum Sananta sudah cukup smart ya. Bagaimana dia juga bisa sebagai pemantul, bukan hanya sebagai pembunuh di korban kotak penalti. Itu jangan terlalu polos-polos amat. Oh iya, jangan polos-polos. Diving lah kayak Bung Ahe, bukan diving. Oke, terakhir bro. Banyak yang mengatakan kalau nonton lo di RCTI itu ngomong Myanmar, Vietnam tuh fasih banget. Mereka pengen tahu lo latihannya lo ngapalin atau seperti apa sudah. Ini tips buat presenter komentator yang mungkin bisa meniru Bung Ahe. Karena lo susah loh. Jujur aja, kita kan susah ya bahasanya ya. Yang pasti gue pengen profesional doang sih. Soalnya gini, misalkan kita nyebutin pemain Inggris tulisannya Michael, lu bacanya apa? Michael kan? Sama kayak negara Eropa, kita sebut seperti itu dengan fasih, masa negara Asia kita nggak bisa. Gue cuma pengen profesional aja bahwa gue men-tweet pemain Eropa, nama Eropa seperti itu, pemain Asia pun seperti itu. Dan itu latihan? Latihan. Dan lu nanya ke orang-orang atau pasti gitu. Bagaimana pengucapannya segala macam itu harus dilatih. Kalau enggak susah.
Itu seberapa penting sih sebenarnya pelafalan itu bagi broadcast TV atau penonton kita untuk edukasi penonton di rumah? Sebetulnya kalau untuk orang Indonesia pertama kali dia ketemu nama itu, kalau dia belum familiar, dia nggak apa-apa mengucapkan dengan nama Indonesia. Contoh, Bahkan sebutannya apa ya, nggak Nguyen gitu loh. Nah, yang Nguyen orang baca Nguyen kan? Ya, Nguyen. Kalau kita belum tahu, no problem. Orang juga pasti orang mereka juga mafhum ya. Misalkan ada nama orang komentator Inggris sebut Bambang Pamungkas itu ke Bembeng. Iya, Bembeng. Nah, karena dia belum tahu, tapi dia sebagai seorang komentator, dia lama-lama harus tahu pengucapan yang benar itu apa. Kita harus belajar dari Om Magil. Bagaimana dia itu mencari tahu cara pengucapan spelling yang benar nama Indonesia. Misalkan Kevin Sanjaya, itu sebenarnya Sanjaja. Tapi dia pengen tahu nama yang benar seperti apa. Dia ucapin. Menurut gua tugas seorang komentator seperti itu. Sukamulyo juga kan Sukamuljo, tapi dia bisa baca Sukamulyo ya. Nah, Sukamulyo karena dia belajar, dia nyari tahu sebenarnya pengucapan yang benar seperti apa. Nah, kita juga pemain Asia seperti itu, pemain Vietnam. Nguyen dibaca seperti apa, Kyo dibaca pemain Myanmar seperti apa, kita harus tahu. Itu beda tuh ya. Tulisannya Kyo. Baca Cho. Bacanya Cho. Iya. Jauh amat ya orang. Ya harus seperti itu. Terus kita ketemu pemain nama Arab. Ya kita harus benar mengucapkannya. Kalau misalkan tulisannya Ramadan, ya itu kan sebutan kita bahasa Indonesia. Tapi kan kalau orang Arab Ramadan. Oh, Ramadan. Ada gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang harus fasih dan itu bisa memberikan edukasi ya buat penonton. Oh iya dong. Siap, Bung Ahai. Terima kasih. Siap. Ini ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat kalau kata Bung Ahai ya. Kita semoga kita terus bisa masuk final dan amin. Mas ya. Lagi, apa itu ngobrol lagi? Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Tesla TV. Sampai ketemu lagi di Nugroho Hadi Gunawan. Salam, bye.